Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktikum secara online dengan tema sistem spanologi atau sistem organ. Nah, di mana kita ketahui bahwa sistem organ itu terdiri dari sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Nah, selanjutnya di hadapan kalian bisa lihat ada dua jenis unggas. Nah, dari secara umur ini sudah berumur, agar kita bisa menentukan secara mendetail, melihat secara detail organ-organ reproduksi kedua ternak yang ada di hadapan saya. Yang satu adalah ternak jantan dan satu adalah ternak betina. Sengaja kita gunakan ayam ras supaya organ reproduksinya itu nampak, folikel itu nampak, dan ayam ayam pejantan yang sudah agak berumur supaya semua kita nampak jelas. Oke, yang pertama langsung saja saya akan menjelaskan atau menunjukkan beberapa bagian organ-organ pencernaan pada ayam. Organ pencernaan itu dimulai dari mulut. Nah, setelah masuk ke mulut, kemudian selanjutnya masuk ke esofagus. Nah, ini adalah esofagus. Bagian ini adalah esofagus. Kemudian bagian esofagus yang membesar itu dinamakan crop. Crop itu adalah tembolok. Jadi makanan sementara sifatnya di sini dilunakan ataupun difermentasi. Kemudian selanjutnya masuk di proventriculus. Nah, proventriculus ini adalah bagian tembolok juga yang membesar. Ini lebih banyak ke bagian fermentasi untuk pelunakan pakan sebelum masuk ke ventriculus, gisar ataupun empedal. Jadi ini banyak namanya, ada gisar, ada empedal, ada ventriculus. Nah, kalau kita bedah ini mungkin di dalamnya ada beberapa grid atau butiran-butiran kerikil. Nah, gunanya itu untuk membantu saluran pencernaan ini menghaluskan makanan supaya makanan tersebut nanti selanjutnya masuk di usus halus atau usus kecil. Nah, usus kecil itu terdiri dari, atau usus halus terdiri dari 3 bagian, yang ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Nah, di antara duodenum ini ada, tadi saya bentangkan, ini ada pankreas. Kalian bisa lihat, ini adalah pankreas pada ayam. Pada itik pun mungkin sama. Ketika dia berada di antara dua jejunum, itu adalah pankreas. Nah, selanjutnya masuk di saluran pencernaan berikutnya, itu ada seka karena dia berpasangan. Jadi kalian bisa lihat bahwa pada unggas itu disebut seka karena dia berpasangan. Nah, ini dia. Nah, ini seka ini. Ini adalah seka atau usus buntu. Nah, tempatnya itu adalah sisa-sisa dari makanan yang tidak terserap di usus halus, itu selanjutnya difermentasi di seka ini. Nah, kalau satu itu namanya sekum. Pada ruminansia, pada ternak besar yang hanya satu itu adalah sekum. Kalau berpasangan begini adalah seka. Selanjutnya setelah makanan dari sini, pakan dari sini, selanjutnya masuk ke usus besar, kolon. Nah, selanjutnya dari kolon tersebut masuk di kloaka. Nah, kloaka itu sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama ureteum yang muara dari ureter ataupun saluran ekskresi dari ternak unggas. Kemudian ada proctodeum, nah itu lebih ke saluran reproduksi. Kemudian ada coprodeum. Nah, coprodeum ini yang bermuara di saluran kloaka. Jadi itu saluran pencernaan tadi. Selanjutnya kita masuk ke sistem pernapasan. Selanjutnya ada saluran pernapasan, sistem pernapasan atau respirasi, sistem respirasi. Nah, di mana dimulai dari hidung, nares, di mana hidung di sini tempat keluar masuknya pertukarannya oksigen, dia menghirup udara, kemudian masuk di larynx. Nah, ini larynx yang sudah terpotong. Sebenarnya larynx itu ada pas di pangkal tenggorokan sini.
berdekatan dengan farinks. Kalau farinks lebih ke saluran pencernaan, kemudian larynx ini ke saluran pernapasan. Nah, selanjutnya dari larynx itu ada trakea. Nah, ini trakea seperti pipa AC yang bergerigi, teksturnya agak keras dibanding dengan esophagus tadi. Nah, esophagus itu agak lebih licin dan lebih lembut dibanding dengan trakea. Trakea teksturnya lebih keras kayak pipa yang bergerigi. Kemudian selanjutnya masuk di ini siring. Nah, ini adalah siring penyempitan. Ini kalian bisa lihat, ini penyempitan, ini sudah putus, penyempitan pada trakea. Nah, kemudian biasa kita dengar bahwa ada ayam ketawa. Nah, ternyata ayam ketawa itu faktornya dari sini, dari syrinx. Dia bercabang kalau dia ketawa. Kalau tidak, dia hanya satu tunggal seperti ini. Nah, selanjutnya setelah itu masuk di saluran bronkus ataupun masuk ini percabangan sebelum masuk ke paru-paru, itu adalah bronkus. Kemudian pulmo masuk ke paru-paru. Nah, paru-parunya ini yang merah. Kalau saya bisa ini ambil Nah, ini adalah paru-paru pada unggas, pada ayam. Nah, ada juga setelah paru-paru itu ada kantong udara di bagian sini. Nah, sebenarnya kantong udara itu banyak juga fungsinya pada saat terbang, pada saat mungkin berenang, dan untuk mengatur suhu dari testis. Nah, nanti masalah organ reproduksi kita bahas selanjutnya. Jadi itu tadi bagian-bagian organ dari sistem pernapasan ataupun respiratory system. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem ekskresi pada unggas. Nah, sebenarnya sistem ekskresi itu sistem jadi sisa-sisa hasil metabolisme itu kalau bisa dimanfaatkan, itu dimanfaatkan oleh tubuhnya, tapi kalau bisa dikeluarkan langsung dikeluarkan melalui sebuah proses dinamakan urinasi. Nah, sistem ekskresi itu satu organ yang paling penting berperan dalam sistem ekskresi, mungkin hanya sama dengan manusia, yaitu ginjal. Nah, kalian bisa lihat bagian ginjal. Nah, ini yang bagian hitam ini. Ini yang bagian hitam ini adalah ginjal. Nah, kalau kalian biasa makan ayam, bagian punggungnya, yang bagian hitam-hitam itu adalah ginjal. Ini adalah bagian ginjal. Nah, sisa-sisa hasil metabolisme difilter pada ginjal ini, kemudian apakah masih bisa dimanfaatkan kalau tidak oleh tubuh, kemudian kalau tidak itu akan dikeluarkan melalui saluran urinasi yang terhubung tadi langsung ke kloaka, yaitu pada bagian ureteum. Nah, selanjutnya ada juga sistem urinasi, tapi ada beberapa pendapat bahwa hampir tidak ada sistem ekskresi terjadi pada kulit unggas. Yang ada pada kulit unggas yaitu hanya ada sebuah kelenjar minyak untuk melumasi bulu-bulunya. Nah, yang selanjutnya juga paru-paru. Paru-paru juga masuk kategori sebenarnya dalam sistem ekskresi, di mana masih terdapat pertukaran gas, oksigen, karbon dioksida dan sebagainya. Kalau gas itu masih dibutuhkan oleh tubuh, akan difilter juga di sini di paru-paru, selanjutnya akan dikeluarkan apabila itu tidak berguna. Mungkin itu saja sistem ekskresi. Selanjutnya itu tadi sistem ekskresi. Nah, kita beralih ke sistem reproduksi. Nah, sengaja kita gunakan dua pembanding, ada organ jantan dan organ betina. Nah, kita ke betina dulu. Nah, saluran atau organ reproduksi, reproduction system pada unggas itu hanya ada dua. Jadi saya jelaskan hanya ada dua, ovarium dan oviduct. Ovarium ini sebenarnya ada dua, tetapi satu ovarium ketika fase embrionik itu sudah mengalami rudimeter. Jadi yang berkembang ini sebenarnya ovarium ini adalah sebelah kiri. Jadi teorinya itu ini bukan ovarium ya, tapi bagian dari tempat menempelnya folikel-folikel ini adalah ovarium. Jadi yang berkembang itu hanya sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu tidak mengalami berkembang atau mengalami rudimeter. Nah, selanjutnya ada oviduct, saluran reproduksi berikutnya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah oviduct.
folikel ini yang kuning ini adalah sudah bisa dikatakan folikel karena dia sudah memiliki bentuk yang lebih besar ataupun lebih nampak dibanding dengan sel-sel yang lebih kecil ini. Ini juga adalah folikel, tapi penyebutan mungkin kalau ketika masih putih dia bisa disebut dengan sel ovum karena masih jumlahnya ini 3000 sampai 3500 kalau dia mulai bereproduksi. Tapi ini adalah ayam yang sudah afkir, artinya folikelnya tidak ada yang berkembang lagi. Kalian bisa lihat tidak ada lagi folikel de Graaff, folikel yang betul matang. Kalau kita bisa lihat ya, folikel de Graaff itu seperti ini besarnya. Nah selanjutnya matang tadi, folikel yang sudah siap untuk diovulasi itu kemudian jatuh di infundibulum. Ini di sini ada infundibulum yang dimana berfungsi pada infundibulum itu memiliki ostium itu yang menangkap folikel ketika dia jatuh. Nah selanjutnya dia jatuh, terjadi pematangan kalau folikel itu belum terlalu matang. Kemudian ada kantong sperma yang nantinya membuahi sel telur ketika dia populasi. Tapi kalau tidak ada, dia akan langsung berlanjut ke ismus, ke magnum. Jadi magnum itu sekresi albumin. Nah ini adalah magnum, kalian bisa lihat. Nah kemudian setelah itu masuk ke ismus. Ismus itu hanya hanya singkat, hanya pembentukan pembungkus selaput yang selaput halus dari cangkang yang putih itu, kemudian masuk di uterus. Nah ini adalah uterus, kalian bisa lihat teksturnya lebih besar daripada yang lain. Jadi tadi di sini adalah ismus, magnum sebelumnya, kemudian masuk di uterus. Nah di sini dibentuk cangkang telur. Jadi sekresi cangkang telur di sini berlangsung kurang lebih 20 jam. Panjangnya mungkin sekitar 10 cm. Di ismus mungkin tadi hanya 2 sampai 3 jam. Kalau di ini pembentukan cangkang prosesnya sangat lama karena yang dibentuk adalah tekstur yang keras. Selanjutnya masuk di vagina. Di bagian sini ini sudah robek juga. Nah di sini vagina, jadi ada beda. Ini adalah uterus, kemudian ini adalah vagina bagian sini. Kemudian masuk di kloaka. Kloaka yang terhubung dengan saluran reproduksi tadi adalah proctadeum. Nah proctadeum bagian yang terhubung tadi dengan saluran reproduksi. Jadi itu tadi beberapa bagian dari oviduct atau saluran reproduksi pada ayam ayam betina ini. Tadi kita sudah melihat beberapa organ reproduksi pada betina. Selanjutnya ada pada jantan. Jadi organ reproduksi pada jantan, kalian bisa lihat organ reproduksi primer itu adalah testis. Nah ini adalah testis, dua testis ini. Nah kemudian pada saluran testis ini terdapat saluran yang menghubungkan ke alat kopulatoris. Alat kopulatoris itu sebenarnya ada pada bagian proctadeum pada unggas, tapi ini sudah terpotong, ada beberapa yang terpotong, kalian bisa lihat. Tapi pada prinsipnya yang kalian melihat ini adalah testis 2. Nah, dimana dikatakan kenapa ini disebut dengan organ primer karena sifat-sifat kejantanan, organ-organ yang berfungsi menghasilkan sifat jantan itu ada pada testis, termasuk salah satu fungsi utama yaitu adalah menghasilkan spermatozoa. Nah kalau kita bola ini ada beberapa tubulus di dalam, tubulus terminiferius. Di dalam tubulus tersebut, di antara tubulus itu ada sel-sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron. Nah hormon testosteron itu selanjutnya akan berdampak kepada secara kasat mata kita lihat sifat kejantanan pada unggas ini. Nah selain testis ada juga sebenarnya di bagian sini ada caudal epididymis, itu bagian atas, bagian di sini. Kemudian epididymis, corpus epididymis bagian tengah. Kemudian di bagian bawah itu caudal epididymis. Nah caudal epididymis itu tempat menyimpang sperma sebelum ditransferkan menuju alat kopulatoris.
Nah, mungkin itu saja organ reproduksi pada jantan. Demikian tadi saya jelaskan beberapa bagian sistem organ pada unggas, khususnya unggas ayam. Nah, apapun yang kalian dapatkan pada praktikum hari ini, mungkin ada beberapa hal yang saya tidak jelaskan. Oh iya, saya lupa, ada juga ini hati. Hati sebenarnya, ini adalah jantung, ini limpa. Ada beberapa yang kita ini adalah limpa, hati, dan ada kelenjar perut. Nah, oke, itu saja. Ini adalah organ aksesoris, tapi memiliki peranan yang sangat penting di dalam sebuah sistem yang ada pada unggas. Jadi namanya sistem adalah satu kesatuan. Apabila satu gang A yang bermasalah, mungkin gang A akan berdampak atau berpengaruh terhadap sistem yang lain. Nah, demikian praktikum kita hari ini. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.